Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin hari semakin banyak. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ya gimana sih caranya beriklan di Shopee. Untuk teman-teman yang masih belum beriklan, teman-teman bisa coba dulu cara gratis ya. Cara gratis itu yaitu cara yang disediakan dari Shopee untuk tampil di halaman pertama teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk saja ke tokonya ya. Setelah teman-teman masuk ke sini, di menu sini ada banyak produk teman-teman. Di sini teman-teman bisa naikkan produk 4 jam sekali. Jadi dari Shopee sendiri ada 5 produk yang bisa kita naikkan setiap 4 jam teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai promosi di Shopee di sini yang gratis dengan cara ya klik tombol titik tiga paling bawah kanan teman-teman. Di sini ada fitur atau menu naikkan produk. Di sini teman-teman bisa klik ya naikkan produk. Di sini juga ada sebanyak 4 sebanyak 5 kesempatan teman-teman. Jadi teman-teman saya saranin tiap 1 jam sekali teman-teman bisa naikkan. Jadi teman-teman ketika menaikkan 1 jam sekali, maka produk teman-teman akan tidak tertimpa jauh. Jadi misalkan teman-teman langsung menaikkan 5 produk tiap 4 jam, maka kemungkinan langsung di atas semua teman-teman. Jadi produk teman-teman misalkan teman-teman jualan sepatu ya, sepatu wanita, dan teman-teman langsung menaikkan sekaligus 5 produk satu kali, maka otomatis 4 produk teman-teman akan berada semuanya di tab terbaru. Jadi saya saranin teman-teman bisa naikkan di setiap 1 jam sekali. Ketika misalkan di sini sudah kita naikkan, kita bisa cek ya. Biasanya muncul di sini ya teman-teman. Misalkan produk kita itu pakaian pria ya. Nah, di sini maka produk yang kita naikkan secara gratis tadi akan muncul di menu terbaru teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek misalkan sepatu wanita terbaru sneakers kita naikkan, maka kita bisa cek di sini teman-teman. Biasanya di sini langsung muncul di bagian teratas teman-teman. Jadi di sini fitur gratis dari Shopee ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum cukup dana untuk mau beriklan. Jadi sesuai saran tadi ya teman-teman, teman-teman bisa naikkan tiap 1 jam sekali. Jadi misalkan 1 jam hari ini teman-teman naikkan satu produk, maka 1 jam lagi teman-teman naikkan satu produk lagi. Itu secara terus menerus ya teman-teman, secara terus menerus sampai 1 hari. Jadi teman-teman misalkan satu produk ini sudah dinaikkan, teman-teman di jam berikutnya naikkan lagi satu persatu. Jadi teman-teman jangan langsung naikkan sekaligus untuk 1 jamnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang sudah melakukan praktek ini, teman-teman bisa masuk ya ke materinya yaitu iklan teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman yang masih pemula atau yang masih baru di iklan Shopee, teman-teman bisa harus mengetahui dulu ya fungsi dari iklan itu sendiri. Oke, fungsi dari iklan sendiri yaitu yang pertama traffic teman-teman. Yaitu mengapa kita harus beriklan? Kita membeli traffic, membeli pengunjung. Jadi ya, fungsi dari iklan sendiri, misalkan teman-teman sudah upload produk, sudah semuanya sudah apa ya dibuat, misalkan dari promo toko, diskon, paket diskon, teman-teman sudah dipakai semua. Langkah terakhir yaitu teman-teman traffic, yaitu dengan cara beriklan. Jadi teman-teman misalkan produk teman-teman ini sudah bagus atau harganya sudah kompetitif atau murah, tapi pengunjung yang masuk ke toko teman-teman itu sedikit atau trafficnya sedikit, maka otomatis penjualannya akan sedikit pula teman-teman. Jadi bayangkan ya teman-teman, misalkan kayak kalau misalkan offline ya, misalkan Alfamart lah. Alfamart itu setiap harinya trafficnya banyak teman-teman. Yang masuk ke Alfamart atau ke Indomaret itu banyak pengunjung yang masuk, maka otomatis yang masuk ke situ akan terjadi transaksi atau penjualan. Ini sama juga dengan kita jualan di online teman-teman. Jadi misalkan
toko kita gak ada pengunjung, gak ada trafficnya, maka otomatis penjualannya akan nol teman-teman. Jadi di sini teman-teman fungsi iklan di sini yaitu yang pertama ya, mendatangkan traffic. Kalau teman-teman menyebut iklan itu mendatangkan untuk penjualan, itu salah ya teman-teman. Jadi mindset teman-teman harus diubah dulu. Beriklan di sini mendatangkan traffic pengunjung. Apabila dari traffic yang masuk ke toko kita dan produk kita ini sudah pas atau sudah bagus di mata customer, maka otomatis akan terjadi penjualan teman-teman. Jadi misalkan teman-teman sudah beriklan tapi gak ada penjualan, itu nanti dicek dulu salahnya di mana. Apakah dari segi harganya salah, atau kemahalan, atau dari segi produknya gak bagus, atau dari fotonya gak bagus. Itu bisa nanti dievaluasi ya teman-teman. Jadi fungsi utama untuk beriklan yaitu untuk mendatangkan traffic. Yang kedua yaitu untuk mencari produk winning. Di sini teman-teman harus mencari produk yang terbukti laris atau winning di toko kita. Jadi teman-teman misalkan ada 50 produk ya. Misalkan jualan teman-teman sepatu wanita. Teman-teman sudah mengupload 50 produk. Maka otomatis teman-teman itu kan nggak tahu produk yang mana yang laris, atau apakah produk A atau produk B, produk C, teman-teman kan nggak tahu. Jadi nanti teman-teman harus beriklan. Ini kalau dibilang sih wajib ya teman-teman. Jadi untuk berjualan di Shopee atau di marketplace lain, iklan ini menurut saya wajib ya teman-teman. Kenapa? Karena kita membeli pengunjung atau membeli traffic ya. Jadi ketika kita beriklan di Shopee atau di marketplace lain, maka kita akan mencari atau menemukan produk winning. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tadi, dengan beriklan. Dengan beriklan maka otomatis kita akan mengetahui produk-produk mana yang yang pengunjungnya banyak, yang mengklik banyak, atau yang penjualannya banyak. Oke ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman beriklan, maka nanti akan yang didapatkan yang pertama itu kan traffic ya. Yang kedua produk winning. Jadi teman-teman nanti akan dapat produk winning. Kalau teman-teman belum menemukan produk winning, teman-teman bisa jajal semua produknya diiklankan. Tapi bertahap ya teman-teman. Untuk yang teman-teman yang masih pemula kan dananya masih terbatas. Jadi misalkan di awal iklan 1 atau 2 produk atau 3 produk, itu terserah teman-teman. Sesuai dengan budget teman-teman yang kuat ya. Setelah mendapatkan produk winning, nanti akan yang ketiga yaitu mencari kata kunci winning. Jadi teman-teman ketika ada produk yang penjualannya banyak atau laris, maka nanti kita akan mendapatkan kata kunci winning. Kata kunci winning itu difungsikan nanti ketika kita misalkan kita jualan sepatu wanita. Dengan misalkan kata kunci winningnya ke sepatu wanita terbaru. Maka ketika kita mendapatkan kata kunci sepatu wanita terbaru, maka kita bisa duplikat ke produk-produk kita yang lainnya teman-teman. Jadi nanti kata kunci winning ini sangat penting sekali ya untuk mendongkrak penjualan kita semakin laris lagi teman. Jadi yang ketiga ya ini yaitu mencari kata kunci winning. Terus yang keempat apa mas? Yang keempat mendapatkan foto winning. Jadi nanti ketika teman-teman beriklan, teman-teman akan mengalami biasanya ya ketika beriklan teman-teman nggak ada yang mengklik, yang mengunjungi produk teman-teman itu misalkan sedikit. Jadi nanti teman-teman ketika beriklan teman-teman tes dulu foto yang backgroundnya gimana yang bisa menarik customer. Jadi misalkan teman-teman jualan sepatu wanita, teman-teman bisa tes misalkan dengan produk yang sama, teman-teman bisa tes foto pertama misalkan backgroundnya berwarna kuning misalkan ya. Terus yang foto kedua tanpa background, cuma dikasih background orang memakainya, orang yang pakai sepatunya. Jadi nanti teman-teman bisa tes di dua foto ini mana yang lebih menarik perhatian customer.
Jadi teman-teman ketika beli iklan, teman-teman bisa mendapatkan foto winning. Foto winning di sini fungsinya nanti ketika teman-teman misalkan yang banyak mengklik itu foto background kuning, maka teman-teman nanti bisa duplikat ke semua produknya. Jadi semua nanti otomatis pakai background kuning tersebut, teman-teman. Karena apa? Karena sudah terbukti banyak yang mengklik gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman fungsi beriklan di sini yaitu yang saya ulangi lagi, yaitu mendatangkan traffic itu yang pertama, terus mencari produk winning, mencari kata kunci, dan mencari foto winning. Oke teman-teman, di sini ada salah satu iklan saya ya. Ini salah satu produk saya yang apa ya? Ini produk saya dengan 1 bulan terakhir cuma penjualan 34, teman-teman. Jadi ini salah satu produk winning saya ya. 1 bulan cuma terjual 34 piece dan biayanya 342 dengan penjualan 8 juta ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ketika saya membayar iklan ke Shopee sebanyak 342.000, maka saya mendapatkan konversi atau produk terjual sebanyak 34. Oke, saya di sini satu piece-nya saya mengambil untung 50.000, teman-teman. Kita coba hitung ya, teman-teman. Di sini saya mengambil untung per piece per produknya itu 50.000. Jadi 34 kita coba kalikan 50.000 ya. Oke, 34 dikalikan 50.000 akan menghasilkan 1.700.000, teman-teman. Jadi nanti ini dikurangi biaya iklan ya. Biaya iklan 342.000. Jadi saya mendapatkan di satu produk di sini hanya satu produk winning di sini 1 bulannya sebesar 1.350.000, teman-teman. Jadi bayangkan ya teman-teman, misalkan dalam satu toko itu punya 5 produk winning aja dengan profit misalkan 1 juta aja, maka teman-teman bisa mendapatkan 5 juta lebih ya profit tiap bulannya. Jadi teman-teman di sini fungsi iklan di sini sangat penting sekali ya teman-teman untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja gak iklan, tapi asalkan trafficnya banyak, teman-teman. Kalau teman-teman tokonya masih minim traffic atau pengunjungnya satu hari misalkan cuma 10, cuma 5, cuma 20, itu otomatis penjualannya mustahil ada ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman beriklan di Shopee, maka nanti teman-teman dikasih pengunjung sama si Shopee-nya untuk apa? Untuk terjadinya penjualan. Jadi semakin banyak pengunjung, maka penjualan kita semakin meningkat, teman-teman. Ini ya ada rumus ya teman-teman untuk closingan. Itu yang pertama traffic ya. Traffic. Setelah traffic masuk, di sini ada menarik. Terus trusted sama dengan closing. Jadi di sini teman-teman traffic di sini bisa dari iklan ya. Iklan, promo atau shop video. Teman-teman bisa pakai yang gratis-gratis saja, Shopee video ya. Video atau naikkan yang tadi itu yang gratis ya, bisa naikkan fitur naikkan produk dan masih banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa coba yang gratis dulu, yang misalkan promo toko atau promo cashback atau promo pakai diskon, atau nanti teman-teman bisa pakai Shopee video, atau bisa teman-teman bisa share toko teman ke sosial media, itu bisa juga ya teman-teman. Setelah traffic ini banyak, maka nanti langkah selanjutnya menarik di sini. Yang pertama yaitu saya bocorkan ya teman-teman, dari segi foto. Dari segi foto
Ketika foto kita itu menarik, maka otomatis pembeli itu akan mengklik produk kita. Setelah mengklik teman-teman, biasanya akan membandingkan produk kita dengan produk lain. Jadi dari menarik di sini indikatornya yang pertama foto, terus harga ya bisa masuk di sini. Dari foto, dari harga, selanjutnya video ya teman-teman. Foto di sini biasanya dari thumbnail atau kata-kata di produknya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat gimana sih caranya membuat foto yang menarik, bisa lihat di video saya di atas ya. Setelah menarik, biasanya langsung trusted di situ yaitu kepercayaan dari pembelinya. Misalkan ketika dia ngeklik, dia oh ini menarik fotonya, maka dia mengklik. Setelah itu trusted di sini indikatornya biasanya testimoni video masuk juga, dan juga respon teman-teman, respon chat. Jadi teman-teman ini cuma sebagian ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika menarik sudah didapat dari segi foto, dari segi harga atau video, teman-teman langsung maksimalkan di trustednya. Trustednya biasanya di testimoni. Kalau teman-teman produknya masih belum ada penjualan, teman-teman bisa jual harga sama dulu dengan suppliernya untuk menjadi testimoni. Atau teman-teman bisa kasih ke teman-temannya, misalkan ada promo atau ada cashback apa gitu, nanti kalau sudah ada testimoni biasanya menimbulkan trust atau kepercayaan teman-teman. Setelah testimoni yaitu videonya. Kalau teman-teman produknya sudah ada video, biasanya menambahkan trust atau kepercayaan di si pembelinya. Setelah itu respon chat. Jadi teman-teman misalkan nanti ada pertanyaan, teman-teman harus sigap atau cepat membalas. Karena apa? Karena pembeli yang masuk ke toko kita itu biasanya gak cuma ngechat di produk kita, biasanya dia ngechat di banyak produk. Jadi teman-teman misalkan chatnya itu cepat balasnya, biasanya menimbulkan trust. Setelah ketiga ini teman-teman dimiliki di produk teman-teman, maka otomatis akan terjadi closing atau penjualan ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika tiga indikator ini dipenuhi, maka kemungkinan besar akan terjadinya closing. Jadi untuk awalnya teman-teman harus memakai traffic ya. Jadi teman-teman langkah awal yaitu traffic dulu, banyain. Setelah traffic, nanti teman-teman fotonya sudah bagus atau belum di indikator menariknya. Setelah menarik, trustednya dibenarin, dibagusin. Kalau situ maka closingannya akan banyak teman-teman. Ini terbukti ya teman-teman. Kalau ini sudah ketiga ini sudah teman-teman lakukan atau diterapkan dan tidak ada terjadinya closing, ini pasti ada yang salah teman-teman. Ini pasti ada yang salah. Jadi teman-teman nanti ini dicatat ya, rumus closing. Yang pertama traffic, yang kedua menarik, trusted, dan closing teman-teman. Jadi kalau di sini sudah maksimal semua dan nggak ada penjualan, biasanya ada yang salah teman-teman. Mungkin itu dari produknya sudah gak zaman atau tinggalan tren atau gimana ya teman-teman, bisa nanti evaluasi teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman tentang pengenalan iklan untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan masuk ke materi iklan lebih dalam lagi ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman orderannya semakin hari semakin banyak. Sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.